Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita bakal nge-review mini plarar item lagi nih. Bahkan legendary item kalau untuk tier di game-game. Karena ini udah bener-bener susah banget nyarinya. Dan gue beruntung banget bisa dapat. Meskipun harganya bener-bener digoreng banget sih sama orang-orang Jepang. Kalau kalian masih belum tahu ini mecha dari seri Sentai atau Power Ranger apa, nih kalian ingat-ingat yang lagunya kayak begini. Time Force! Time Force! Power Rangers Go! Nah, tahu dong apa? Yap, bener banget. Ini adalah mecha atau Megazord dari Power Ranger Time Force. Ya, meskipun ini tuh aslinya dari keluaran Bandai, yaitu Time Ranger, yang dirilis di saat seriesnya tayang, yaitu tahun 2000. Jadi kalau misalnya tahun ini udah berumur 24 tahun. Jadi maklumlah, ini masih banyak banget warna yang bisa dibilang polosan begini aja gitu. Masih banyak banget untuk stikernya. Dan mini play ini bisa menjadi 3 mode sekaligus, 4 mode sama yang mode satuannya kayak begini. Jadi nanti bakal gua review pendek-pendek aja, takutnya video ini bakal kepanjangan karena kan masih ada 3 mode lainnya. Oh iya, untuk mini play ini gue dapet di harga 1.300.000 untuk mini play Time Robo, Time Shadow, dan juga ada V-Rex. Dan itu tentu aja nanti bakal gua review semuanya. Jadi kalian ikutin aja review mini play Time Ranger ini 3 minggu ke depan. Yaudah guys, gak usah lama-lama lagi, langsung kita review satu persatu. Yang pertama adalah Time Jet 1. Dan ini untuk mecha dari si Red Ranger-nya. Jujur untuk proporsinya ini masih oke-oke aja. Menurut gue gak ada yang masalah. Dan untuk desainnya sendiri juga masih akurat sedikit lah sama di seriesnya. Cuman sayang banget, ini masih kelihatan banget untuk silver plastiknya. Bahkan di sininya tuh kelihatan banget kan. Tapi yang gue salut, meskipun ini mini play tahun 2000, lihat dong detailnya cuy. Wah, cukup cakep sih ini. Dan untuk stikernya ini masih cukup bagus. Untuk di tahun 2024, gue beruntung banget. Ini stikernya masih bagus-bagus kayak begini. Paling ya ini aja sih yang udah agak lecek. Tapi gue agak kaget sama bahannya, karena menurut gue ini cukup tebel guys untuk bahannya. Dan cukup berat untuk mini play jadul gitu loh. Pada waktu itu saya megang mini play si Victory Mars. Itu dia nggak terlalu berat, ya kayak begini gitu. Lebih enteng lah pokoknya daripada si mini play Time Ranger ini. Dan gue nggak tahu apakah ini punya gue doang atau semuanya. Ya tapi yang punya gue ini, kalau dilepas belakangnya dia bakal letoy kayak begini tuh. Karena dia memang nggak ada penguncinya. Dari sini pun nggak ada penguncinya. Atau dari sini pun dia nggak ada penguncinya juga tuh. Jadi bisa kita anggap kalau itu adalah minus dari si Time Jet 1-nya ini. So langsung aja kita lanjut ke selanjutnya adalah Time Jet 2. Nah, untuk desainnya sama seperti sebelumnya, cukup akurat dengan seriesnya. Dan untuk ukurannya atau proporsionalnya juga ini cakep juga. Terus ini ada stiker-stikernya lagi, yang dimana stikernya juga masih cukup bagus untuk mini play tahun 2000. Tapi sekali lagi sayang banget dia warnanya tuh masih warna plastik banget begitu. Dia pengen silver tapi ya agak sedikit gagal sih jatuhnya yang ini. Dan di bagian depan ya ini sayang banget gak dikasih stiker warna hitam gitu sebagai tempat kokpit ya gitu. Untuk bahan masih bagus juga, cukup tebel lah untuk sekelas mini play tahun 2000. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Time Jet 3. Dan seperti ini untuk penampilannya masih cukup akurat di seriesnya. Bahannya juga masih oke. Dan yang gue dapat sayapnya ini juga masih oke, nggak letoy kayak si Time Jet 2 yang tadi. Lagi-lagi yang disayangkan pewarnaannya aja. Kita lanjut lagi, selanjutnya adalah Time Jet 4. Nah, ini yang menurut gue agak kurang srek sih kalau gue pribadi ya. Karena masih kelihatan banget bulet-buletannya kayak begini. Nggak terlalu yang shape banget begitu. Dan gue ngerasa ini tuh kayak kegedean nggak sih dibandingkan sama yang versi DX atau di seriesnya. Dan dia udah nggak ada artikulasi apa-apa. Cuman kayak begini doang. Stikernya juga masih cukup oke. Yaudah kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Time Jet 5. Nah, ini untuk bentuknya dia juga hampir mirip sama Time Jet 4 kayak begini. Paling cuman beda di bagian sayapnya kanan kiri sama bagian depannya aja yang kayak begini. Yaudah guys, sekarang langsung aja kita gabungin dulu aja menjadi Time Robo Gamma, yang dimana itu terinspirasi dari si Jet Icarus. So langsung aja, ayo kita gabungkan. Untuk Time Jet 4, kita lepas dulu bagian sayapnya, tinggal dinaikin aja jadi seperti ini. Time Jet 5 juga sama, kita lepas dulu aja bagian sayapnya jadi seperti ini. Untuk Time Jet 2 kita tutup sayapnya dan kita keluarin aja join yang ada di bawah sini. Nah, kayak begini. Time Jet 3 kita tutup juga sayapnya dan kita keluarin join yang ada di bawah jadi seperti ini. Untuk Time Jet 1 kita lepas bagian sayap atasnya seperti ini. Kemudian kita pasang
di sini. Satunya lagi kita pasang di sini. Untuk time jet tuh kita pasang join male-nya ke female yang ada di sini dan bagian depannya juga yang ada di sini. Jadi tinggal dipasang kayak begini guys. Time jet 3 tinggal kita pasang juga di sini. Nah, jadi seperti ini. Untuk saya Time Jet 5 dan Time Jet 4 sebenarnya ini nggak berguna untuk mode gamanya. Beda sama di X yang jadi kayak semacam roda bagian bawahnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba gabungin aja. Jadi kita masukin join male di sini. Nah, ini ke female yang ada di sini. Jadi tinggal masukin seperti ini. Untuk saya si Time Jet 1 kita pasang lagi aja di atasnya. Jadi seperti ini. Kemudian tinggal kita pasangkan aja ke bagian ini meskipun dia nggak ada joinnya. Jadi kita masukin ke sela-selanya aja. Ya bisa dibilang cukup berfungsi sedikit meskipun dia bisa lepas kayak begitu. Kanzen Time Jet Gamma. Dan seperti ini dia untuk desain dari versi mini Planya. Bener-bener terinspirasi banget dari si Icarus Haken dan menjadi inspirasi juga dari si Goseiger. Gue lupa namanya siapa, pokoknya yang si robot abu-abu itu, Gosei Ultimate ya kalau nggak salah namanya. Itu kan dia juga bentuk pesawatnya kayak begini. Untuk artikulasinya dia nggak ada, dan untuk maininnya ya begini-begini doang atau diterbang-terbangin kayak begini. Ngueng, ngueng. Ya udah. Tapi menurut gua lebih bagus kalau misal kita pajang terpisah kayak begini sih. Karena untuk si Time Jet Gamanya ini lebih kayak datar begitu dibandingkan kalau misal kita pakai ini malah jadi kayak begini. Dan kalau misalnya kesenggol, dia gampang banget buat copot kayak begitu. Oke, jadi langsung kita ubah menjadi mode robotnya. Yang pertama menjadi Time Robo Alpha. So langsung aja, ayo kita gabungkan. Untuk Time Jet 2, kita lipat bagian depannya, kemudian kita keluarin aja si bagian pahanya ini, kemudian kita putar. Jadi seperti ini. Untuk Time Jet 3 juga sama aja, ini kita lipat ke atas, kemudian kita keluarin bagian si pahanya ini dan kita putar jadi seperti ini. Untuk Time Jet 4 dan 5 ya udah begini aja. Yang penting udah kita lepasin bagian sayapnya. Untuk Time Jet 1-nya ini kita turunin kayak begini, kemudian kita putar dan kita klipin ke bagian join female ada di sini. Jadi seperti ini dan kita berdirikan seperti ini dulu aja. Kita pasang kakinya di sini, kaki satunya lagi kita pasang di sini. Kemudian untuk joinnya kita putar seperti ini dan kita pasang tangannya di sini. Join satunya lagi juga sama, kita putar dan kita pasang tangannya di sini. Untuk saya Time Jet 1 ini kita lurusin aja kayak begini. Kemudian tinggal kita pasang di sini guys. Ini pelan-pelan aja, jangan sampai patah dan harus ratain kanan kirinya. Nah di sininya nih. Nah sebenarnya kita itu juga mendapatkan part untuk si gagang shieldnya ini, pegangannya. Cuman pas saya beli itu nggak dapet. Alhasil ini saya coba custom sendiri. Jadi harusnya dipasang di sini guys. Next tinggal kita masukin aja di sini. Untuk pedangnya ini juga kayak begini doang. Dan tinggal kita masukin aja di sini. Yang terakhir tinggal kita buka bagian dadanya dan kepalanya kita keluarkan. Jadi seperti ini guys. Kanzen Time Robo Alpha. Nah ini untuk desain mecha utamanya dalam mode pertamanya, karena nanti bakal ada mode keduanya yaitu Time Robo Beta. Overall untuk desainnya bener-bener niru DX banget. Tapi karena ini mainan plastik jadi masih banyak warna yang ya cuman begini aja, kelihatan plastik banget. Terus stiker-stikernya juga masih banyak banget. Dan stikernya pun ini nggak kayak ngeliatin keseluruhan detail begitu loh. Jadi ya udah cuman begini aja. Untuk artikulasinya bagian kepala dia tidak bisa berputar. Tangan cuman bisa begini doang, 360 derajat ke belakang. Kemudian bagian si pinggangnya dia nggak ada artikulasi karena udah ngeklip. Bagian kakinya cuman begini doang. Terus ini ada lututnya kayak begini, bisa berputar juga sedikit kayak begini. Dan telapak kakinya ya cuman begini doang. Jadi begitu aja untuk artikulasi dari Time Robo Alpha. Ya memang sedikit banget sih karena ini mainan tahun 2000, jadi masih bisa dimaklumi lah kalau artikulasinya kayak begitu. Dan saya nggak sabar banget buat nungguin Shokugan Modeling Project-nya nanti sih. Udah pasti bakal jauh lebih bagus dibandingkan mini Planya ini. Yaudah sekarang langsung aja kita ubah menjadi Time Robo Betanya. So langsung aja ayo kita gabungkan. Untuk Time Jet tuh kita buka dulu bagian ininya, kemudian kita keluarin dan kita putar tangannya. Jadi seperti ini. Time Jet 3 kita buka bagian atasnya, kita keluarin dan kita putar lagi. Jadi seperti ini. Time Jet 4 kita luruskan aja,
kemudian kita putar, kita naikkan, dan kita putar lagi. Jadi seperti ini. Time Jet 5 juga sama prosesnya, kita luruskan, kita putar, kita naikkan, dan kita putar lagi. Jadi seperti ini. Kita pasang kaki kirinya di sini, kemudian kaki kanannya kita pasang di sini, tangan kirinya kita pasang di sini, tangan kanannya kita pasang di sini, dan yang terakhir kita buka bagian sininya, kita buka ke bawah. Jadi seperti ini guys. Kanzen Time Robo Beta. Untuk desainnya jujur gue kurang suka, karena nggak proporsional banget antara kaki sama bagian tangannya yang lebar banget ini loh. Tapi untuk perpaduan warnanya, gue lebih suka Time Robo Beta dibandingkan Time Robo Alpha. Ya ini selera masing-masing sih. Dan sekali lagi gue masih nggak sabar buat ngeliat si Time Robo Beta dalam versi Shokugan Modeling Project-nya nanti. Kayak artikulasi bagian tangan, bahu, terus ini telapak tangan, siku, lutut, pinggang, dan bahkan bagian kepalanya bisa berputar begitu. Oh ya, untuk bagian telapak tangannya, ini sebenarnya ada lubang guys, tapi gue nggak tahu itu buat apa. Dan gue research pun untuk mini pla ini sedikit banget yang review. Bahkan di Jepang pun juga jarang banget ada yang review. Mungkin di Indonesia ini gue jadi satu-satunya yang review mini pla Time Robo kali ya. Bahkan Time Ranger-nya, ya gue nggak tahu sih. Jadi langsung kita review artikulasinya. Untuk bagian kepalanya yang masih menggunakan stiker ini, dia nggak ada artikulasi sama sekali. Kemudian untuk bagian tangannya, dia bisa berputar seperti ini. Kemudian bisa naik, artikulasi sikunya sedikit seperti ini. Dan yang gue bilang tadi itu di sini guys tuh, ada lubang kayak begini. Mungkin aja ini buat senjata yang tembakannya itu, karena kalau nggak salah si Time Robo Beta itu dia senjatanya pakai tembakan. Sedangkan untuk yang Alpha itu kan menggunakan sword and shield gitu. Terus untuk bagian pinggang dia ada artikulasinya sedikit kayak begini doang. Kemudian untuk bagian pahanya nggak ada artikulasi. Bagian lutut dia ada artikulasi sampai sejauh ini. Terus bisa berputar kayak begini juga. Dan telapak kakinya cuman begini doang. Nah ini karena dampak dari si Time Jet satunya, jadi gampang banget buat kayak begini tuh untuk si bagian pinggangnya. Jadi itu dia untuk review dari mini plat Time Ranger. Ada mode Time Jet Gamma, Time Robo Alpha, dan juga Time Robo Beta yang sedang kita posekan di depan ini. Meskipun minim artikulasi sih. Jadi gimana pendapat kalian tentang mini plat Time Ranger ini? Dan apakah masih worth it untuk dikoleksi? Tulis aja di kolom komentar ya. Yaudah guys, setelah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia form-form dan pose-pose dari mini plat Time Robo. Sekian review mini plat Time Robo dari Time Ranger. Jangan lupa di like, subscribe, share juga, karena kita selanjutnya bakal nge-review mini plat Time Shadow. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bye-bye.